Selamat jumpa kembali anak-anak dalam pembelajaran kali ini. Kali ini kita membahas tema 1, subtema 1, pembelajaran keempat, yaitu mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung sebuah paragraf. Pada pembelajaran keempat ini kita akan membahas yaitu cara mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung sebuah paragraf atau alinea. Nah, apa itu gagasan pokok? Kita harus paham dulu yang dimaksud dengan gagasan pokok. Gagasan pokok adalah inti atau ide utama dari sebuah paragraf. Gagasan pokok dikembangkan menjadi sebuah paragraf utuh. Gagasan pokok terdapat di awal atau akhir paragraf atau alinea ya. Gagasan pokok adalah topik utama pembahasan dari sebuah teks. Gagasan pokok tidak membutuhkan kalimat penghubung karena keberadaannya merupakan inti dari sebuah teks. Nah, itu gagasan pokok, syarat-syaratnya itu ya. Mudah-mudahan kalian paham. Sekarang kita bahas apa itu gagasan pendukung. Gagasan pendukung ya, gagasan pendukung ya, kalimat yang bersifat lebih khusus. Gagasan pendukung dibuat dengan penghubung kalimat. Gagasan pendukung bersifat atau berisi informasi, uraian, dan contoh dari gagasan pokok. Gagasan pendukung untuk memperkuat gagasan pokok. Gagasan pendukung dibuat dalam beberapa kalimat. Gagasan pendukung menerangkan gagasan pokok. Nah, jadi gagasan pendukung ini adalah menerangkan pada gagasan pokok. Cara menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam sebuah paragraf adalah sebagai berikut. Yang pertama, baca teks dengan cermat. Untuk menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung, membaca teks dengan cermat akan sangat menentukan. Perhatikan awal dan akhir paragraf. Gagasan pokok selalu ada di antara keduanya. Jika sudah ketemu gagasan pokok, misalnya kalimat yang ada di awal paragraf, maka sisanya adalah gagasan pendukung. Jadi kalian tuh membaca teks itu atau paragraf itu dari awal sampai akhir.
dan perhatikan awal dan akhir daripada paragraf itu. Gagasan pokok biasanya ada di antara awal dan akhir itu, bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir. Jadi dengan baca cermat, kalian akan cepat memahami mana gagasan pokoknya. Nah, itu cara yang pertama. Cara kedua ini yaitu menemukan garis besar. Membaca cermat akan membantu kita menemukan garis besar sebuah teks. Pada saat yang sama, kita akan menemukan inti gagasan paragraf. Disitulah kita akan menemukan gagasan pokok, yakni inti atau topik utama sebuah paragraf. Jadi kembali untuk memahami mana gagasan pokok, gagasan pendukung, kalian harus membaca dengan cermat, dengan seksama, perhatikan baik-baik, sehingga kalian akan cepat menemukan inti daripada pembicaraan sebuah paragraf itu, yaitu inti atau topik utama dari sebuah teks. Itulah namanya gagasan pokok. Nah, itu cara kedua. Nah, cara ketiga, dengan cara mengambil kesimpulan. Terkadang gagasan pokok tidak diungkap secara eksplisit, jadi dibutuhkan kecermatan. Gagasan pokok bisa ditemukan dengan menarik kesimpulan. Kemudian sisanya adalah gagasan pendukung. Jadi kalian kembali untuk membaca dengan seksama, karena kadang-kadang di paragraf itu tidak diungkap secara nyata mana gagasan pokoknya. Jadi dengan baca dengan seksama, kalian akan menemukan inti daripada pembicaraan atau inti atau gagasan pokok daripada sebuah paragraf itu. Yang sisanya, setelah ketemu gagasan pokoknya, sisanya kalimat-kalimat berikutnya adalah gagasan pendukung. Demikian anak-anak, triknya ada 3, Bapak berikan trik untuk menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Mudah-mudahan kalian paham apa yang Bapak maksud. Nanti Bapak akan berikan contoh sebuah paragraf atau bacaan, kalian akan cari nanti kalimat atau gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Bapak berikan contoh lagi sekali membaca dengan cermat. Yang pada video sebelumnya sudah pernah Bapak bacakan tentang pawai budaya. Nah, kita akan perhatikan sekarang di mana gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Bapak akan baca satu paragraf aja, yang paling paragraf nomor 1. Pawai budaya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Nah, ini dalam sebuah paragraf ini ada kalimat atau gagasan pokoknya dan ada gagasan pendukung. Nah, kita perhatikan kalimat yang pertama. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Nah, dalam syarat tadi, gagasan pokok itu selalu ada di awal, di tengah, atau di akhir. Nah, kita lihat kalimat awal dan kalimat akhir. Kalimat awalnya, pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Yang terakhir, terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Nah, kira-kira yang mana di sini ini adalah kalimat atau gagasan pokoknya? Bapak temukan di sini adalah ini. Ini gagasan pokoknya, ya. Ini gagasan pokoknya ada di awal kalimat. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Ini adalah gagasan pokok. Terus kalimat-kalimat yang lain bagaimana?
Kalimat yang lain adalah gagasan pendukung. Pawai ini selalu menampilkan keragam budaya Indonesia. Nih gagasan pendukung. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan nanti rombongan pawai lewat. Ini gagasan pendukung kedua. Gagas pendukung tiganya, tahun ini mereka datang ke alun-alun melihat pawai tersebut. Gagas pendukung selanjutnya, kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Gagas pendukung berikutnya, terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Ini artinya kalimat-kalimat ini adalah kalimat untuk mengembangkan daripada gagasan pokok ini. Nah, kalimat-kalimat ini yang di bawahnya ini yang disebut dengan gagasan pendukung. Artinya kalimat yang mendukung daripada gagasan pokok. Nah, itu sehingga paragrafnya itu bisa berkembang. Inilah gagasan pokoknya Paul Daya sangat menarik bagi warga kampung Bawakan. Nah, untuk selanjutnya Bapak akan berikan kalian tugas, yaitu ya ini paragraf keduanya kalian juga bisa cari nanti. Paragraf ketiganya juga kalian bisa cari gagas pokok, gagas pendukungnya. Namun Bapak hari ini Bapak berikan tugas hanya dua, yaitu cari gagasan pokok pada paragraf keempat dan paragraf kelima. Paragraf keempat ini rombongan dari Bali diikuti oleh rombongan dari Toraja selanjutnya ya. Dan di paragraf kelima, Udin dan teman-teman senang melihat pawai budaya selanjutnya. Kalian cari gagasan pokoknya apa di paragraf kelima ini, gagas pendukungnya apa-apa saja kalimatnya. Begitu juga di paragraf keempat, cari gagas pokoknya yang mana, di awal atau di akhir atau di tengah. Kalian pahami dengan syarat-syarat yang ditentukan tadi. Nah, nanti kalian tulis di buku tulis, nanti unggah di Classroom. Ini baca teori dan contoh yang telah Bapak berikan tadi di atas. Ini adalah tugas kalian untuk kalian kerjakan di rumah, salin di buku tulis, kemudian nanti selesai unggah di Classroom. Nah, ini petunjuknya. Setelah membaca dengan baik, dengan cara membaca dengan benar sesuai dengan tanda baca, lalu kerjakan tugas di bawah ini. Nah, tadi Bapak berikan tugas paragraf keempat ya, gagasan pokoknya apa? Gagas pokoknya lah titik-titik kalimatnya kamu tulis. Terus gagas pendukungnya ada berapa? Satu, kalimat yang pertama apa bunyinya, kalimat kedua apa, ketiga apa. Begitu juga nanti di paragraf kelima, tugas nomor 2 itu paragraf kelima, gagasan pokoknya apa bunyinya, terus gagas pendukungnya apa, cari kalimat-kalimat gagasan pendukungnya. Nah, itu tugas kalian hari ini. Kalian pasti bisa. Sampai jumpa, silakan di subscribe channel ini agar segera mengetahui pembelajaran berikutnya.